Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Waidatur Rohmah dengan NIM 1905036027 dengan dosen pengampu Ibu Rosita Ningsih SE SYME. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong atau ta'awuni dan saling melindungi atau takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabaruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Nah, selanjutnya ada beberapa definisi dalam asuransi syariah sebagai berikut. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. Yang pertama ada akad tabaruk. Akad tabaruk adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua itu ada akad wakalah bi ujroh, adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruk dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujroh. Yang ketiga ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi dana tabaruk. Yang keempat ada kontribusi. Kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran tabaruk dan sebagian lainnya sebagai fee atau ujroh untuk perusahaan. Yang kelima ada iuran dana tabaruk. Iuran dana tabaruk adalah sebagian dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta yang kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan dana tabaruk dengan akad tabaruk. Yang keenam ada dana tabaruk adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabaruk yang disepakati. Yang ketujuh ada surplus atau defisit underwriting, adalah selisih lebih atau kurang dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabaruk setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim kontribusi, reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Yang selanjutnya ada keunggulan asuransi syariah. Yang pertama itu ada transparansi pengelolaan dana peserta asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai syariah. Dana tabaruk akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Yang kedua ada pengelolaan dana peserta secara islami dengan menghindarkan riba atau bunga, maisir atau judi, dan gharar atau ketidakjelasan. Yang ketiga adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Nah, apabila terjadi surplus underwriting, maka peserta sepakat untuk mengalokasikan surplus underwriting sebagai berikut: 50% untuk kumpulan dana tabaruk, 20% untuk peserta yang memenuhi kriteria, dan 30% untuk perusahaan sebagai operator. Selanjutnya ada asuransi syariah dibangun atas prinsip-prinsip yang kokoh dan kuat. Ada beberapa prinsip asuransi syariah yang harus kita ketahui. Di antaranya ada tauhid, ada keadilan, ada tolong-menolong, ada kerjasama, ada amanah, ada kerelaan atau arido, dan yang terakhir ada larangan riba. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh asuransi syariah. Selanjutnya di sini saya akan kasih tahu salah satu contoh produk asuransi syariah, yaitu asuransi ASEI. Asuransi ASEI memiliki beberapa jenis produk asuransi umum syariah sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi harta benda syariah. Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertangguh
atas kerusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta asap yang berasal dari kebakaran harta yang dipertanggungkan. Yang kedua ada asuransi rekayasa syariah. Asuransi rekayasa adalah salah satu bentuk asuransi yang memberikan pertanggungan atas risiko kehilangan atau kerusakan terhadap objek yang dipertanggungjawabkan. Biasanya terkait dengan konstruksi, material, peralatan atau mesin-mesin. Selama masa konstruksi atau pemasangan mesin terhadap setiap berisiko kehilangan atau kerusakan yang tidak terduga, bersifat tiba-tiba dan merupakan suatu kecelakaan. Yang ketiga ada asuransi pengangkutan barang syariah. Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan alat angkut darat, truk, kereta, trailer, laut, seperti kapal, atau udara, seperti pesawat udara, terhadap risiko-risiko yang terjadi selama pengangkutan barang. Yang keempat ada asuransi rangka kapal syariah. Asuransi rangka kapal syariah ini memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin, dan perlengkapannya dari bahaya laut atau perils of the sea dan risiko pelayaran atau navigational perils. Jaminannya adalah full terms atau full conditions, CL 280, dan limited terms atau limited condition. Yang kelima ada asuransi aneka syariah. Nah, asuransi tanggung gugat atau liability insurance menjamin tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga baik berupa cedera badan atau bodily injury dan atau kerusakan harta benda atau property damage sehubungan dengan aktivitas pekerjaan atau bisnis yang dijalankan oleh target tanggung. Nah, selanjutnya ada asuransi uang syariah. Nah, asuransi ini memberikan jaminan atas kehilangan uang, emas, dan atau yang disertakan dengan uang, misalnya cek, bank, notes, wesel, milik tertanggung selama disimpan di dalam berangkas, lemari besi, atau tempat penyimpanan uang lainnya, selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain, saat disimpan di kasir atau loket-loket di mana transaksi dilakukan, dan menjamin hilangnya uang tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola uang. Yang ketujuh ada asuransi kecelakaan diri syariah. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap risiko kematian, cacat tetap, dan biaya perawatan atau pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan. Yang kedelapan ada asuransi kebongkaran syariah. Asuransi ini menanggung kerugian akibat dari pencurian yang pencurinya memasuki ruangan yang ditempati tertanggung dengan jalan kekerasan atau pembongkaran dan juga kerusakan kepada barang-barang tertanggung sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Dan yang terakhir ada asuransi kecelakaan diri plus syariah. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap risiko kematian yang disebabkan oleh kecelakaan dan sakit serta risiko pemutusan hubungan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.